Nggak belanja sama sekali di Januari. Ini berani banget. Di saat klub-klub rival sibuk perang belanja, tiba-tiba Manchester United justru memilih diam. Nggak ada transfer masuk. Nggak ada kejutan deadline day. Nggak ada panic buying. Dan keputusan ini bikin satu nama langsung jadi sorotan utama. Michael Carrick. Ini ujian atau jebakan buat Carrick. Karena dengan skuad yang sama persis, Carrick nggak punya alasan. Nggak bisa bilang kurang pemain baru. Nggak bisa bilang belum sesuai kebutuhan. Semua ada di tangannya. Kalau berhasil, dia pahlawan. Kalau gagal, tekanan bakal datang tanpa ampun. Tapi justru disinilah mental juara diuji. Carrick bukan pelatih sembarangan. Dia pernah jadi otak lini tengah United di era emas. Dia ngerti DNA klub ini. Dia tahu tekanan Old Trafford itu kayak apa. Dan sekarang, dia punya kesempatan emas buat buktiin. Kalau dia bukan cuma caretaker, tapi calon arsitek masa depan, target utama, finish zona Liga Champions. Kenapa finish 4 besar itu segitu pentingnya? Karena itu bukan cuma soal gengsi. Itu soal proyek jangka panjang. Kalau Carrick berhasil bawa United masuk Liga Champions, manajemen bakal punya alasan kuat buat angkat dia jadi manajer permanen. Ini bukan sekadar target klasemen, ini soal masa depan. Liga Champions berarti daya tarik lebih besar buat pemain top. Sponsor lebih tertarik, finansial lebih stabil, dan yang paling penting, Carrick bisa mulai bangun tim sesuai visinya sendiri. Bayangin kalau musim panas nanti dia pegang kendali penuh. Gak cuma sekadar melatih, tapi benar-benar merancang skuad, pilih pemain yang cocok sama sistem, dan berbentuk identitas permainan. Dari situ, era baru United bisa dimulai. Elliot Anderson, mesin energi baru. Casemiro pergi, siapa penggantinya? Kehilangan Casemiro jelas bikin lubang besar. Dan nama yang muncul sebagai kandidat kuat adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Kenapa Anderson? Karena dia bukan cuma gelandang biasa. Dia bisa bertahan, bisa bantu build up, bisa naik bantu serangan. Energinya tinggi, mobilitasnya luar biasa. Dan yang paling penting, dia cocok buat sistem pressing modern, tapi harganya bikin jantung deg-degan. Kabarnya bisa tembus 89 juta. Dan lebih gilanya lagi Manchester City juga tertarik. Artinya, perang transfer bisa terjadi. Worth it nggak? Kalau lihat potensinya, iya. Bayangin kombinasi Anderson, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes. Satu pick kerja keras, satu wonderkid visioner, satu kreator kelas dunia. Itu lini tengah yang bukan cuma kuat, tapi juga dinamis dan kreatif. Angelo Stiller, si metronom tenang. Kalau butuh pengatur tempo elegan, ini orangnya. Nama berikutnya adalah Angelo Stiller dari VfB Stuttgart. Apa yang bikin dia spesial? Stiller adalah tipe deep-lying playmaker. Dia nggak banyak gaya, tapi sentuhannya bersih, umpannya presisi. Dan dia punya ketenangan khas gelandang Jerman. Kenapa United butuh dia? Karena nggak semua pertandingan bisa dimenangin dengan kecepatan. Kadang butuh kontrol. Butuh pemain yang bisa bikin tempo jadi milik kita. Dan disitulah Stiller masuk. Lebih murah tapi efektif. Dengan harga sekitar 44 juta, dia jauh lebih masuk akal dibanding pembelian mahal yang belum tentu cocok. Buat Carrick yang suka build up dari belakang, Stiller bisa jadi fondasi taktiknya. Theo Lewis Hall, back kiri masa depan. Sampai kapan bergantung sama Luke Shaw? Cedera jadi masalah klasik. Dan United butuh solusi jangka panjang. Nama yang layak dipertimbangkan adalah Lewis Hall dari Newcastle United. Masih 21 tahun tapi udah matang. Hall punya kombinasi bertahan dan menyerang yang seimbang. Crossing oke, positioning bagus, dan mentalnya kuat. Cocok buat sistem modern? Banget. Back kiri sekarang bukan cuma tukang jagain sisi, tapi juga ikut bangun serangan. Hall bisa overlap, bisa inverted, fleksibel banget. Investasi jangka panjang? Yes. Ini tipe transfer yang mungkin mahal di awal, tapi bisa jadi tulang punggung 5-7 tahun ke depan. Yan Diomande, senjata baru di sayap kiri. Sayap kiri kosong, siapa penggantinya? Dengan kepergian Garnacho dan Rashford yang dipinjamkan, posisi ini butuh darah segar. Dan nama yang muncul adalah Yan Diomande dari RB Leipzig. Statistiknya bikin ngiler. 9 gol, 9 assist, usia 19 tahun. Cepat, eksplosif, berani duel 1 lawan 1. Mahal banget? Kabarnya sekitar 87 juta. Tapi potensi superstarnya nyata. Bayangin sisi kanan Amad, kiri Diomande. Amad Diallo di kanan, Diomande di kiri. Dua winger muda, cepat dan fearless. Itu bisa bikin pertahanan lawan pusing 7 keliling. Seks, Danny Welbeck. Pengalaman plus gratisan. Balik ke rumah lama? Nama terakhir mungkin bikin nostalgia. Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion. Kenapa dia? Karena kontraknya habis. Artinya bisa didapat gratis.
Dan dia bukan cuma pelapis biasa, dia punya pengalaman Premier League dan Eropa. Mentor buat pemain muda? Welbeck bisa bantu pemain muda berkembang. Dia ngerti tekanan main buat United. Dan dia pernah satu tim dengan Carrick, pelapis yang nggak bikin panik. Buat rotasi musim panjang, punya striker berpengalaman itu penting banget. Jadi ini awal era Carrick, semua tergantung akhir musim ini. Kalau berhasil finish di zona Liga Champions, pintu proyek besar bakal terbuka lebar. Musim panas nanti bisa jadi revolusi. Dengan tambahan Anderson, Stiller, Hall, Diomande, dan Welbeck, United bisa berubah drastis. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu jadi Carrick, siapa yang paling wajib didatangkan dulu? Dan menurut kamu, Carrick layak nggak jadi manajer permanen? Tulis di komentar. Dan jangan lupa, musim panas nanti bisa jadi momen paling menentukan buat masa depan Manchester United.